Pak Irwansyah, berkaitan dengan masalah alutsista, ini Jokowi menekankan untuk kesejahteraan prajurit dan modernisasi alat begitu. Apakah ini memang menyentuh hal yang paling utama dalam masalah persenjataan kita begitu? Kalau kita bicara modernisasi alutsista, itu adalah yang paling utama dan prioritas bagi TNI secara keseluruhan. Nah, namun ini harus dibarengi dengan sumber daya TNI-nya yang juga harus tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan ekonomi mereka, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka itu menjadi lebih utama. Nah, proses ini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya harus terintegrasi. TNI sebenarnya sudah punya kajian strategis, dan kalau kita melihat bahwa kajian strategis ini sudah berpikir sampai 2045, artinya Indonesia harus bisa mempertahankan diri tidak hanya untuk yang sekarang ini, tapi juga untuk 100 tahun Indonesia ke depan. Menurut Anda jawaban Jokowi kemarin atau pemaparan Jokowi kemarin, apakah sudah melingkupi apa yang memang kita butuhkan begitu? Yang termasuk perlu diperhatikan bahwa bukanlah hanya yang kita butuhkan, tapi juga termasuk yang kita miliki sekarang. Proses yang terjadi adalah banyak ahli transfer teknologi yang belum kita lakukan. Misalnya, kalau kita menggunakan salah satu drone, apakah itu semuanya adalah milik karya bangsa dari putra-putri Indonesia? Nah, tidak hanya sekedar bahwa kita menggunakan segala sesuatu yang bersifat teknologi tinggi, tapi kita melupakan bahwa kemampuan dasar sumber daya manusia, termasuk putra-putri kita yang di TNI itu memiliki kemampuan untuk menguasai. Tidak hanya menguasai, tapi juga mengkreasi, membuat dari level produksi yang paling bawah, termasuk juga sistemnya. Karena banyak sistem teknologi yang sekarang ini berkembang, itu adalah sistem dari luar, tidak semata-mata yang berkembang dari Indonesia. Kita melihat bahwa pengembangan misalnya ke depan TNI sudah pakai BTS open source, itu adalah salah satu pengembangan dari putra-putri Indonesia yang digagas oleh Ono Purbo. Oke, Pak Atmadi, dengan basicnya sebagai militer begitu Prabowo, ini kita bicara Prabowo, apakah yang sudah disampaikan Prabowo kemarin itu sudah cukup menyasar hingga ke dalam begitu Pak? Ya, saya tadinya mengharapkan sebelum debat itu Pak Prabowo sebagai mantan militer bisa unggul daripada Pak Jokowi. Artinya memberikan pendalaman dalam soal-soal visi dan misi menyangkut alutsista dan kesejahteraan. Tetapi saya agak kecewa karena yang ditampilkan cuma pengertian atau definisi yang normatif, tidak menukik ke dalam soal detail yang diharapkan oleh pasti tentara atau TNI. Bagaimana kalau dia jadi presiden, dia visinya menaik alutsista atau bahkan kesejahteraan prajurit itu sendiri. Jadi sayang kemampuan itu tidak menonjol tadi malam gitu. Oke, tetapi ada juga Ketua Tim Ses dari Prabowo Hatta, Mahfud MD yang mengatakan Jokowi sangat terlihat tidak menguasai begitu untuk materi kemarin malam. Anda setuju? Ya, in a way dia tidak tahu banyak mengenai masalah alutsista dan persenjataan atau pertahanan. Tetapi penguasaannya yang tidak penuh itu sayang tidak dimanfaatkan oleh pihak yang satu lagi, artinya calon presiden nomor 1 yang sebenarnya basicnya menguasai masalah gitu, sayang sekali gitu. Jadi artinya akhirnya tidak kelihatan yang satu menonjol, yang satu kurang menonjol gitu. Oke, Anda melihatnya Pak Irwansyah bagaimana? Apakah Jokowi memang terlihat kurang menguasai pada saat di panggung debat itu, dan bagaimana dengan Prabowo sendiri begitu? Salah satu yang harus kita ketahui bahwa di balik tim suksesnya Jokowi itu ada Adi Wijayanto. Adi Wijayanto itu adalah salah satu tim pakar yang melakukan kajian strategis terhadap TNI. Nah, sebenarnya Jokowi punya orang-orang yang hebat di belakangnya. Namun, tentu dalam penguasaan tentang alutsista dan TNI itu tidak akan mudah dalam satu hari seperti kita membalikkan telapak tangan. Masalah TNI, masalah kesejahteraan, masalah alutsista itu masalah yang kompleks. TNI saja sampai sekarang itu tetap melakukan kajian-kajian. Itulah kenapa mereka sekarang mengembangkan Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, jadi dalam konteks seperti ini kita akan melihat bahwa kemampuan Jokowi, kalau memang dia akan menjadi presiden, itu perlu dipoles dan perlu memiliki orang-orang yang sangat kuat, seperti yang saya sebutkan tadi. Tentunya ini akan juga hal yang berlaku bagi tim di Prabowo. Artinya bahwa ketika Prabowo secara individual memiliki kemampuan taktis, teknis, lapangan, serta strategis, namun tetap membutuhkan orang-orang yang harus berada di lapangan, yang mengerti bahwa
kajian alutsista dan modernisasi serta kesejahteraan itu tidaklah bisa dipikirkan sendiri. Ini adalah harus dalam konteks pemikiran bangsa, pemikiran negara yang untuk mempertahankan kedaulatan rakyatnya, kedaulatan negaranya. Berarti bisa dikatakan Anda setuju jika Jokowi dikatakan kurang menguasai begitu kemarin? Boleh dikatakan kan tidak hafalan ya. Jadi dalam kajian sebuah kompleksitas TNI itu tidak bisa dihafal dengan satu kacamata saja. Kita butuh ya waktu untuk memberikan Jokowi memahami tentang apa yang terjadi di dalam TNI. Jika Prabowo sendiri, apakah Anda setuju dengan Pak Atmadi begitu kurang hanya secara general saja, jadi kurang spesifik begitu apa yang dibutuhkan sebenarnya militer bagaimana begitu, mengingat basicnya adalah militer? Nah, bicara tentang militer, tentu kan kita sudah bicara bahwa Prabowo sangat menguasai. Tapi dalam penguasaan ini kan tidak berarti bahwa kita harus menunjukkan kita yang paling pintar di dalam forum tersebut. Indonesia menganut budaya timur, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menguasai itu tidak akan serta-merta akan menyatakan semuanya di forum terbuka. Karena dalam masalah TNI itu adalah masalah yang sangat strategis dan itu lebih banyak rahasianya dibandingkan dengan segala sesuatu yang bersifat ekonomi. Jadi pendekatan ekonomi kemakmuran rakyat yang dikemukakan oleh Prabowo itu adalah salah satu untuk menyentuh kesejahteraan dan kemudian ini akan mampu memperkuat alutsista dan modernisasi. Oke, Pak Atmadi, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Irwansyah, belum tentu ini Prabowo tidak menyatakan semuanya karena dia tidak menguasai, tidak pintar dan tidak menyentuh hal-hal kritis yang dirasakan oleh anggota militer. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya di dunia ini, di era sistem informasi terbuka, sebenarnya tidak ada rahasia. Rahasia militer apapun itu tidak ada di dunia. Kita tahu persis kemajuan militer Amerika, strategi militer mereka terbuka, ya setiap tahun negara-negara maju mengeluarkan apa yang disebut sebagai buku putih, gitu ya. Jadi tidak ada rahasia. Jadi di forum debat di negara yang lebih maju, justru kemampuan harus ditunjukkan. Kita mungkin bisa dikatakan sebagai bangsa timur, tapi debat ini tidak semata-mata soal sopan santun dan menghargai pihak lain, tapi menunjukkan kepada pemirsa atau pendukungnya bahwa dia punya kemampuan menguasai permasalahan dan tidak hanya bicara sekedar seperti barangkali kita sebagai pengamat yang lebih enak karena tidak pada posisi mereka. Gitu. Berarti tetap Anda bersikuku jika Prabowo memang kurang maksimal gitu memanfaatkan panggung begitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ini plus minus dari masing-masing kandidat ini usai jeda berikut karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog.